Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah alihi wa sahbihi wa man walah. Pertama yang saya hormati Bapak Ketua DKM beserta dengan jajarannya. Kemudian yang saya takzimkan ayahanda dan ibunda, hadirin dan hadirat di Masjid Al-Aqsa Bintaro. Semoga kita semua diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya sampai akhir hayat. Pertama-tama sebelum kita mulai, marilah kita niatkan juga duduk di sini untuk beriktikaf sehingga kita diberikan pahala selama duduk di sini. Kemudian juga marilah sama-sama kita niatkan untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, kemudian meningkatkan keimanan kita. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan kali ini kita terkait dengan yang namanya takdir atau al-qada wal qadar, di mana hal ini merupakan salah satu daripada rukun iman dan perpanjangan daripada bab sebelumnya. Kalau bab sebelumnya pada bulan lalu kita membahas bahwasannya Allah Subhanahu wa taala disifati dengan segala kesempurnaan dan tidaklah sifat sempurna tersebut karena ada makhluknya. Artinya tanpa Allah menciptakan makhluknya, Allah Subhanahu wa taala tetap disifati dengan segala kesempurnaan. Jadi bukan berarti setelah ada makhluk yang tadinya Allah tidak maha pencipta jadi maha pencipta. Bukan sebelum adanya makhluk Allah tidak maha berkuasa, kemudian setelah Allah menciptakan jadi maha berkuasa. Tidak, tapi Allah tetap maha berkuasa, maha pencipta, kemudian maha berkehendak, kemudian maha mengetahui. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya, Allah maha sempurna. Dan setelah Allah Subhanahu wa taala menghancurkan makhluknya pun Allah tetap maha sempurna. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kemudian kita sebutkan pula pada pertemuan kemarin bahwasannya bagaimana jikalau Allah Subhanahu wa taala belum menciptakan makhluknya, apakah Allah tetap disifati sebagai pencipta? Jawabannya adalah ya. Allah tetap maha pencipta walaupun belum ada makhluknya, karena Allah Subhanahu wa taala disifati pada saat itu dengan pencipta dari segi bahwasannya Allah berpotensi mempunyai kuasa untuk menciptakan. Kemudian dari pembahasan kemarin juga Bapak-bapak bisa kita ambil kesimpulan. Ketika Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan sifat yang baru setelah menciptakan makhluknya, maka Allah Subhanahu wa taala itu sebelum adanya alam semesta ini sendiri, tidak ada yang lain. Ini seperti yang disebutkan di dalam hadis Imran bin Husain, yang hadisnya statusnya sahih, bahwasannya Imran bin Husain bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan alam ini? Kemudian kata Rasulullah, kanallahu wa lam yakun ma'ahu syai'un. Jadi sebelum Allah menciptakan alam semesta ini, Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang bersamanya apapun. Allah maha sendiri, maha esa. Kemudian dari sini juga bisa kita fahami bahwasannya tidak sah kalau dikatakan Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arasy
dengan artian menetap di atasnya, sebagaimana akidah ini pernah dilontarkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Kenapa demikian? Karena jikalau Allah Subhanahu wa taala dikatakan menetap di atas arsy seperti tafsirannya Ibnu Taimiyah, maka ada sifat baru yang Allah dapatkan sebelum Allah menciptakan alam semesta dengan setelahnya. Karena yang namanya arsy adalah makhluk Allah. Berarti kalau kita katakan Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy dengan artian menetap di atas arsy seperti yang diklaim Ibnu Taimiyah dan pengikutnya, maka di sini timbul pertanyaan, lantas bagaimana sebelum Allah menciptakan arsy? Lantas berarti ada sifat baru yang Allah dapatkan sebelum dan setelah menciptakan makhluknya. Maka dari akidah Thahawiyah ini jadi jelas bagi kita bahwasannya akidah Thahawiyah, yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di sini berseberangan dengan yang dipaparkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan permasalahan ini bukanlah permasalahan inti, tapi merupakan permasalahan cabang daripada agama Islam. Masing-masing bisa berijtihad dan memaparkan ra'yunya alias opininya terhadap ayat mutasyabihat, dan kita lebih baik adalah mengikuti daripada akidah mayoritas umat Islam, yaitu Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kemudian Bapak-bapak, pada hari ini insyaallah kita paparkan tentang semua perkara ditetapkan. Mungkin saya akan bacakan dulu teksnya yang dituliskan oleh Al-Imam At-Tahawi. Beliau berkata, qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Khalaqal khalqa bi'ilmihi. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk sesuai dengan ilmunya. Maksud sesuai dengan ilmunya, jadi segala sesuatu yang berjalan di alam semesta ini, ya, dari awal penciptaannya sampai nanti akhir daripada keberadaannya, itu sesuai dengan pengetahuan Allah. Jadi kalau kita kan beda, kita kadang-kadang merencanakan sesuatu dengan pengetahuan kita, tapi di dalam realitanya ada sesuatu yang belum kita ketahui dan itu terjadi. Nah, berbeda dengan ilmunya Allah. Segala sesuatu Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang belum terjadi atau yang telah terjadi atau yang akan terjadi atau sesuatu yang belum terjadi dan bagaimana jikalau terjadi. Nah, jadi ilmunya Allah maha mutlak. Jadi di sini disebutkan khalaqal khalqa bi'ilmihi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluknya sesuai dengan ilmunya. Manusia mempunyai jasmani berupa 2 kaki, 2 tangan, 1 kepala. Itu sesuai dengan ilmunya Allah. Kemudian ya, hewan yang lainnya mempunyai 4 kaki, tidak mempunyai tangan, sesuai dengan ilmunya Allah. Nah, mungkin nanti di sini timbul pertanyaan, apa buktinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam ini? Nah, kalau ditanya bukti Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam ini, itu sudah dipaparkan pada halaqah-halaqah sebelumnya. Kemudian wa qaddara lahum aqdaran. Kemudian Allah mentakdirkan bagi setiap makhluknya aqdaran, masing-masing takdirnya. Jadi bagi manusia ada takdir, bagi jin ada takdir, bagi malaikat ada takdir, bagi hewan ada takdir, bagi tumbuhan ada takdir. Jadi sifatnya menyeluruh. Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan begitu saja. Jadi yang harus kita fahami Bapak-bapak, semua yang berjalan itu semua atas dasar takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita bahas apa yang dimaksudkan dengan takdir. Kemudian wa daraba lahum ajalan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagi setiap makhluknya itu ajalnya. Jadi kalau takdir itu ada di depan sebelum menciptakan, ya menurut Imam At-Tahawi,
Kemudian kalau ajal, penentuan ajal itu ada di belakang, terjadinya setelah manusia atau makhluk itu ada. Kemudian lam yakhfa alaihi syai'un qabla an yakhluqahum. Tidak ada yang luput dari ilmunya sedikit pun, sesuatu pun. Jadi di dalam Al-Quran disebutkan atqana kulla syai'. Allah Subhanahu wa taala sangat mutqin dalam segala sesuatu. Mutqin di sini maksudnya mengetahui detail-detailnya sampai akar-akarnya. Ya, ini harus kita yakini. Kemudian wa alima ma hum amiluna qabla an yakhluqahum. Dan ia, Allah Subhanahu wa taala, mengetahui semua apa-apa yang diperbuat oleh mereka sebelum Allah menciptakan mereka. Jadi sebelum mereka ada, Allah sudah tahu mereka bakal gimana, bahkan sampai Allah Subhanahu wa taala mengetahui itu makhluk akan kemana. Itu sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, wa amarahum bi ta'atihi wa nahahum an ma'siyatihi. Kemudian Allah memerintahkan mereka untuk taat dan melarang mereka untuk bermaksiat terhadapnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tahu nih, ini hamba bakal taat atau bakal maksiat. Tapi di sisi lain Allah memerintahkan mereka untuk berbuat taat dan menghindari maksiat. Kemudian wa kullu syai'in yajri bi taqdirihi wa masyiatihi. Dan segala sesuatunya itu berlaku atas dasar takdir dan kehendak Allah. Wa masyiatuhu tanfudhu, dan kehendaknya itu akan terrealisasi, berjalan. La masyiata lil ibadi, tidak ada kehendak bagi hamba illa masya'alahum, kecuali apa yang telah Allah kehendaki bagi mereka. Fama sya'a lahum kana, apa yang Allah kehendaki dari mereka akan terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun, dan apa yang belum Allah kehendaki maka tidak akan terjadi. Jadi ini yang akan kita bahas pada pagi kali ini Bapak-bapak. Dan ini adalah akidah yang harus kita yakini, keyakinan yang harus kita kuatkan di dalam hati kita berkaitan dengan segala perkara sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita mau preteli satu-satu. Apa yang terkandung di dalam teks tadi itu setidaknya ada 3 pembicaraan. Pertama tentang sifat ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tentang penentuan atau takdir. Yang ketiga adalah perbuatan hamba. Kalau boleh di spoiler dulu. Jadi sifat ilmu, apa buktinya, dalilnya kalau Allah Subhanahu wa taala disifati dengan ilmu. Kemudian takdir, apa yang dimaksud dengan takdir, apa beda dengan qada dan qadar. Kemudian perbuatan hamba ketika dikatakan bahwasannya takdir ini berlaku, bahwasannya ilmu Allah ini sudah berlaku dan takdir Allah berlaku, maka perbuatan hamba ini bisa dikatakan ciptaan Allah. Jikalau memang ini ciptaan Allah, maka kenapa hamba ini kelak disiksa di neraka jikalau tidak taat? Toh ini juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan yang akan kita lalui pada pagi hari ini. Pertama Bapak-bapak, sifat ilmu. Ini kalau di dalam ilmu akidah namanya ilmu Allah Subhanahu wa taala itu diberikan definisi. Kenapa diberikan definisi? Karena tujuannya untuk membedakan antara sifatnya Allah dengan sifatnya makhluk. Kita punya sifat kuasa, Allah juga punya sifat kuasa. Lantas apakah kita sama Allah sama-sama kuasa? Enggak. Kuasanya kita berbeda dengan kuasanya Allah. Kita mempunyai sifat ilmu, Allah juga punya sifat ilmu. Apakah kita dan Allah sama? Enggak, berbeda. Nah, di sini
Makanya para ulama akidah mendefinisikan sifat 20 ya, sifat wujud, qidam, baqa dan seterusnya. Didefinisikan itu agar kita tidak terkecoh, tidak menyangka bahwasannya kita mempunyai kesamaan dengan Al-Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini dikriteriakan apa sifat ilmu itu? Sifatun qadimatun tankashifu bihal ma'lumat. Jadi sifat Allah yang qadim. Maksud sifat Allah yang qadim, qadim itu artinya tidak bermula. Kalau sifat kita punya sifat ilmu itu ada permulaan. Sebelumnya bodoh, tidak tahu, kemudian menjadi tahu. Sementara sifat Allah itu qadim. Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan sifat bodoh dulu. Nah, kita di manusia awalnya bodoh, kemudian belajar jadi tahu. Maka sifat kita ini bukan sifat qadim, tapi namanya sifat hadis. Nah, jadi di situ letak perbedaan kita dengan sifat ilmu kita dengan Allah dari satu segi. Kemudian ya Bapak-bapak, tankashifu bihal ma'lumat. Jami'ul ma'lumat. Kalau di dalam definisi yang lain itu ada kata-kata jami'ul ma'lumat. Sebenarnya tidak perlu juga disebutkan. Kalau di sini tankashifu bihal ma'lumat. Jadi tersingkap biha dengan sifat qadim, al ma'lumat segala perkara, segala sesuatu yang bisa disifati dengan ilmu. Jadi maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang pasti terjadi, yang tidak mungkin terjadi, dan yang boleh terjadi atau boleh tidak terjadi. Kalau kita urutkan ke pembahasan akidah dulu Bapak-bapak, ada yang namanya hukum akli. Hukum akli ini ada yang namanya hukum akli wajib, hukum akli jaiz atau mungkin, hukum akli mustahil. Kalau hukum akli yang wajib artinya dia sesuatu yang ada dan pasti terjadi. Nah, ini tidak mungkin sesuatu itu tidak terjadi. Nah, ilmu hukum akli ini kembalinya kepada fitrah manusia. Misalnya adalah 1/2 daripada 2. Pengetahuan kita bahwasannya 1 itu setengah daripada 2 itu adalah fitrah kita. Dalam realitanya pasti begitu. Tidak mungkin tidak ada, tidak terjadi. Pasti yang namanya 1/2 daripada 2. Maka kita katakan perkara 1/2 dari 2 adalah hukumnya wajib akli. Jadi wajib akli itu dia pasti terjadi dan tidak mungkin tidak. Kembalinya kepada fitrah manusia. Misalnya lagi adalah yang namanya keseluruhan itu lebih besar daripada sebagian. Nah, kita jelas mengetahui hal ini. Mau anak kecil, mau orang dewasa, mau yang IQ-nya tinggi, yang IQ-nya rendah, orang bodoh, orang pintar, semua tahu kalau keseluruhan itu lebih besar daripada sebagian. Dan tidak mungkin sebagian itu lebih besar daripada keseluruhan. Maka kita katakan pernyataan atau pengetahuan kita terhadap keseluruhan itu lebih besar dari sebagian disebut dengan wajib akli. Wajib pasti terjadi secara akal sehat. Kemudian ada yang namanya mustahil akli. Mustahil akli ini yang dia tidak mungkin terjadi karena bertentangan dengan fitrah dan hukum alam yang Allah buat. Misalnya adalah sebagian lebih besar daripada keseluruhan. Ini tidak mungkin, mustahil terjadi dan tidak akan pernah terjadi. Dan semua orang tahu akan kebohongan pengetahuan atau pernyataan tersebut. Maka pernyataan tersebut atau pengetahuan tersebut dinamakan mustahil akli, tidak mungkin terjadi. Kemudian ada lagi yang jaiz atau mungkin akli, bisa terjadi, bisa enggak. Misalnya adalah keberadaan kita.
kita ini diciptakan Allah ke dunia, ya, kita ini muncul ke dunia, apakah suatu keharusan? Tidak. Boleh saja Allah ciptakan, boleh saja tidak. Maka keberadaan kita di dunia ini hukumnya adalah mungkin akli, mungkin secara akal, bisa terjadi, bisa enggak, tergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Bapak-bapak, hukum akli itu ada 3. Wajib akli, mustahil akli, dan mungkin akli. Nah, Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat ilmu, itu mencakup semua hal yang berkaitan dengan wajib akli, mustahil akli, dan mungkin akli. Semuanya Allah Subhanahu wa taala menyingkap hal tersebut, karena Allah disifati dengan ilmu. Jadi kalau pengetahuan kita terbatas, sementara pengetahuan Allah tidak terbatas, mencakup semua yang wajib akli, mungkin akli, dan jaiz akli, dan mustahil akli. Nah, sementara ilmu kita mungkin hanya sebagian dari wajib akli, kemudian atau mungkin akli atau mustahil akli. Sementara sifat Allah, sifat ilmunya mengetahui semuanya. Jadi Bapak-bapak, beda sifat kita, sifat ilmu kita dengan sifat Allah. Pertama, sifat Allah Subhanahu wa taala itu qadim, sementara kita hadis. Kemudian sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat ilmunya itu mencakup seluruh segala sesuatu yang sifatnya wajib akli, mungkin akli, atau mustahil akli. Itu dia letak perbedaan ilmu kita dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita yakini. Kemudian muncul lagi pertanyaan, lantas apa dalil akli? Apa dalilnya, buktinya, proofnya kalau Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat ilmu? Nah, jadi dalam berakidah itu kita juga butuh dalil. Justru yang bagi orang kalau di dalam ilmu akidah, saya ingetin lagi, setiap orang itu seharusnya mempunyai dalil, walaupun dalilnya itu bersifat ijmali. Ijmali itu bersifat global. Jadi dia harus tahu Allah Maha Ada, buktinya apa? Allah Maha Qadim, buktinya apa? Kenapa demikian harus tahu dalil? Karena pertama, Allah berfirman dalam surat Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi Allah perintahkan ketahuilah. Berarti kita disuruh mencari tahu, kita disuruh mencari ilmu tentang kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Yang di dalam kalimat tauhid itu mencakup semua sifat sempurna Allah yang terangkum ke dalam 20 sifat, wujud, qidam, baqa, dan seterusnya. Berarti ayat tersebut memerintahkan kita untuk mencari tahu, mencari dalil, mencari proof bahwasannya Allah Maha Ada, Allah Maha Qidam, Allah Maha Baqa, Allah Maha segalanya. Itu perintahnya berdasarkan surat Muhammad. Nanti makanya yang sering saya singgung, para ulama ahli akidah membagi keimanan ke dalam 3, yaitu iman dengan taklid, iman dengan nazar, dan iman dengan ilham. Kalau iman dengan taklid, iman tapi nggak tahu dalilnya, nggak tahu proofnya, dia hanya mengikuti orang lain. Ketika ditanya, kamu yakinkah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa? Saya yakin, seyakin-yakinnya, saya beriman akan hal itu. Kalau ditanya, apa buktinya? Saya hanya mengikuti ayah saya yang muslim, maka imannya itu taklid. Kemudian ada yang imannya nazar, imannya mencari tahu, seperti yang di dalam surat Muhammad tadi. Maka imannya akan lebih kuat daripada iman yang taklid. Ketika dia ditanya,
Apa buktinya Allah itu ada, maha kuasa? Dia mampu menjelaskannya dengan argumentasi. Maka iman dia didasari dengan nazar. Kemudian yang ketiga, iman dengan ilham. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala sudah ilhamkan kepada makhluk tersebut untuk beriman. Di antaranya adalah para malaikat, binatang. Mungkin ada sebagian manusia yang Allah ilhamkan mereka untuk beriman sehingga mereka bisa menerima daripada iman. Nah, jadi Bapak-bapak, itulah pentingnya kita untuk mengetahui dalil di dalam hal akidah. Sementara di dalam hal fikih berkaitan dengan dalil sholat, dalil wudhu, kemudian dalil takbiratul ihram, kita tidak dituntut mengetahui dalil bagi non spesialis. Sekali lagi, bagi non spesialis alias non fuqaha alias non mujtahid, dia tidak dituntut untuk mengetahui dalil. Jadi dia cukup mengikuti daripada arahan ahli fikih, arahan para mujtahid. Kenapa demikian? Karena hal tersebut jikalau dibebankan kepada setiap muslim untuk mengetahui dalil dari setiap case dalam ilmu fikih, maka ini akan sangat-sangat sulit. Maka dia harus tahu dalilnya kumur-kumur wudu, maka dia harus tahu dalilnya membasuh sampai ke tangan, kenapa sampai ke siku, kenapa sampai ke sini, dan sampai kapan dia akan mengetahui seluruh permasalahan fikih. Makanya ini tidak dituntut, sesuai dengan firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi hamba itu tidak dituntut kecuali atas dasar kemampuannya. Andai kata dalam hal fikih kita harus tanya mana dalilnya, mana dalilnya, mana dalilnya setiap permasalahan, maka ini akan sangat menyulitkan. Kayak misalnya nanti ada yang pakai celana, mana dalilnya pakai celana sholat? Dulu Rasulullah nggak pakai celana loh, Rasulullah pakainya gamis. Nah, mana dalilnya pakai peci ini? Dulu Rasulullah nggak pakai, akhirnya sulit. Nah, maka dari itu di dalam ilmu fikih berbeda dengan ilmu akidah. Kalau di ilmu akidah itu permasalahan nggak sebanyak di dalam ilmu fikih, maka kita dituntut untuk mengetahui dalil. Yang kedua, akidah ini berkaitan sama keyakinan, sama keimanan. Keimanan ini tidak boleh lepas, tidak boleh kabur, maka harus diikat. Ikatnya ini dengan proof dan dalil. Sementara masalah fikih itu bukanlah masalah pokok agama. Kemudian yang kedua, dalil di dalam fikih banyak banget, maka akan menyulitkan. Jadi bedakan Bapak-bapak dari ilmu akidah dengan ilmu fikih. Di dalam ilmu akidah berkaitan dengan keimanan, kita didorong untuk mengetahui dalilnya. Di dalam ilmu fikih yang berkaitan dengan sehari-hari, sholat, puasa, zakat, toharoh, kemudian dan lain sebagainya, setiap muslim tidak dituntut untuk mengetahui dalilnya kecuali spesialis atau yang disebut dengan faqih, fuqaha, atau yang disebut dengan mujtahid. Bagi seorang mujtahid, dia wajib tahu setiap case dalam ilmu fikih. Kenapa dia harus mengangkat tangan sampai sini? Dalilnya apa? Buktinya apa? Dia harus tahu. Nah, kita yang nggak sampai derajat mujtahid, cukup kita buka kitab fikih yang terpercaya, yang sudah direkomendasikan. Oh, kata kitab ini sampai di sini, cukup sampai di situ sudah boleh. Nah, itu yang harus kita pahami Bapak-bapak. Sekarang kita kembali lagi ke tema, apa dalilnya bahwasannya Allah Subhanahu wa taala disifati dengan ilmu. Pertama saya kedepankan dalil akli dulu. Dalil aklinya kan kita sudah melihat dari alam semesta ini yang begitu tersusun dan teratur. Nah, otomatis secara akal sehat, segala sesuatu yang tersusun dan teratur pasti pembuatnya mempunyai ilmu terhadap sesuatu itu. Kayak yang membangun masjid ini, arsiteknya pasti tahu dong tentang bangunan ini. Mustahil kalau si pembuat masjid ini, arsiteknya, dia nggak tahu tentang seluk-beluk masjid ini. Mustahil. Maka dengan begitu kesimpulannya pencipta alam semesta
disifati atau mempunyai ilmu. Siapa pencipta alam semesta? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kesimpulannya, Allah Subhanahu wa ta'ala disifati dengan ilmu. Ini sesuai dengan akal sehat. Nah, ini dalil aklinya. Kalau dalil naklinya, ya, itu banyak banget. Ini diantaranya aja yang ada di dalam ayat kursi, yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala yuhituna bisyai'in min ilmihi. Nah, ini dari kata-kata min ilmihi. Jadi mereka itu tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya. Berarti Allah mempunyai ilmu, Allah mempunyai sifat yang itu dinamakan ilmu. Dan sudah kita ketahui bedanya sifat ilmu Allah dengan sifat ilmu manusia. Jadi ini salah satu daripada dalil naklinya Bapak-bapak, Allah Subhanahu wa ta'ala disifati dengan ilmu. Maka sekarang karena kita udah tahu dalilnya, berarti kita harus meyakini dengan seyakin-yakinnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui, maha ilmu. Nah, untuk ilmu akidah tuh udah berhenti sampai sini, sudah berhenti. Tapi untuk meresapi Allah itu maha mengetahui, Allah itu maha berilmu, untuk meresapi itu di dalam ilmu akidah tidak dibahas, tapi dibahasnya di dalam ilmu tasawuf, di dalam ilmu tazkiyatun nafas. Jadi kalau dalam ilmu tazkiyatun nafas nanti ada penerapan, bahkan kita itu jangan membuka busana secara keseluruhan walaupun di tempat yang gelap. Kenapa? Karena Allah lebih berhak untuk kita merasa malu daripada makhluk, karena Allah maha melihat. Jadi sampai segitunya penerapan. Jadi kalau kita mau menerapkan, gimana sih rasanya menerapkan keyakinan kita terhadap akidah kita yang itu Allah maha wujud, maha qidah, maha baqa, maha ilmu, itu adanya di dalam ilmu tazkiyatun nafs atau ilmu tasawuf. Ilmu akidah berhenti sampai sini. Kata ilmu akidah, nih kata ilmu akidah seakan-akan dia ngasih ke kita, nih kalau kamu mau bukti Allah itu maha ilmu, Allah itu mempunyai sifat namanya ilmu, buktinya ini, yakinilah. Dah, ilmu akidah berhenti sampai di sini. Nah, jadi Bapak-bapak, jikalau kita ingin mempraktekkan atau merasakan yang namanya akidah, itu ada di dalam ilmu tasawuf. Makanya kita harusnya berbareng juga dengan ilmu tasawuf agar tidak terasa kering. Jadi bagaimana kita merasakan kehadiran Allah, kita selalu diawasi karena kita sudah meyakini Allah itu maha ilmu, maha mengetahui, dan dengan sifat ilmu ini maka kita akan menyerahkan kepada Allah seluruh perkara yang terjadi karena Allah telah mengetahui, yang itu dinamakan dengan tawakal. Nah, ini bahasannya di bahasan ilmu tazkiyatun nafas. Kemudian Bapak-bapak, setelah kita sudah mengetahui proof atau bukti Allah Subhanahu wa ta'ala maha punya ilmu, maka kita pindah ke pembahasan selanjutnya, yaitu adalah al-qadar. Maaf, ini al-qadar ya, bukan ilmu. Al-Imam At-Tahawi berkata, wa qaddara lahum aqdaran wa daraba lahum ajalan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mempunyai ilmu, maka Allah takdirkan masing-masing berupa takdirnya dan masing-masing berupa ajalnya. Maka di Al-Quran banyak sekali ayat yang menyatakan tentang ajal manusia. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajalnya udah datang, maka manusia itu nggak bisa majuin atau mundurin. Kemudian zalika takdirul azizil alim. Itulah yang dinamakan dengan takdir al-aziz, yang maha aziz dan maha hakim. Nah, menariknya di sini Bapak-bapak, ada hadis yang menyatakan, yang diriwayatkan di dalam Sahihul Bukhari. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazatin. Dulu Rasulullah pernah menghadiri suatu jenazah.
Fa akhadha syai'an faja'ala yankutu bihil arda. Kemudian Rasulullah mengambil sesuatu, kemudian sesuatu itu digambarin di tanah. Jadi mengukir di tanah dengan sesuatu itu, semacam batu atau kayu. Faqala, kata Rasulullah, ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu minan nar. Tidaklah salah seorang di antara kalian diciptakan Allah dan ada sekarang kecuali telah ditetapkan tempatnya di neraka. Wa maq'aduhu minal jannah, dan tempatnya di surga. Jadi yang ada kita sekarang di dunia ini secara keseluruhan sudah Allah tetapkan takdirnya, dia kelak akan kemana? Akankah ke surga ataupun dia ke neraka? Qalu ya Rasulullah afala nattakilu ala kitabina wa nada'ul amala. Ya Rasulullah, kata para sahabat, apakah kita cukup bertawakal aja terhadap ketetapan kita dan gak usah kita beramal? Jadi maksudnya, kata para sahabat, kalau memang sudah ditentukan secara keseluruhan kemana ujungnya, maka buat apa kita sekarang beribadah dan beramal? Qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah menjawab, i'malu, tetaplah kalian beramal, fakullun muyassarun lima khuliqalahu, karena setiap kalian itu muyassarun, diberikan kemudahan, lima khuliqalahu, terhadap sesuatu yang dia diciptakan untuknya. Amma man kana min ahli sa'adati, adapun orang-orang yang ditakdirkan untuk jadi ahli sa'adah, fayuyassaru li amali ahli sa'adah, maka dia akan dimudahkan untuk berbuat perbuatan orang yang memang ditakdirkan sa'adah. Sa'adah itu gembira, kebahagiaan, maksudnya sorga. Wa amma man kana min ahli syaqai, adapun orang yang memang telah ditetapkan daripada ahli kesulitan, ahli penderitaan, maksudnya neraka, fayuyassaru li amali ahli syaqawati, maka dia akan dimudahkan untuk berbuat perbuatan yang itu ahli neraka. Summa qara'a, kemudian Rasulullah membaca ayat fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra ila akhiril ayah. Jadi bapak-bapak, di sini Rasulullah juga sudah menjelaskan tentang ketentuan dari masing-masing makhluk yang kelak dia akan ke surga atau akan ke neraka. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa yang disebut dengan takdir. Takdir di sini merupakan rukun iman. Rasulullah menjelaskan di dalam hadis Jibril, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Yang termasuk rukun iman adalah kita mengimani qadar yang baik dan yang buruk. Artinya kalau dia rukun iman, iman kita nih nggak sah gitu kalau kita nggak mengimani qadar. Ya, kan pondasi dasar iman. Kalau pondasinya roboh berarti imannya roboh. Nah, kita sebagai muslim harus mengimani yang namanya qadar atau takdir. Bedanya apa qada dengan qadar? Di dalam tafsir Mafatihul Ghaib punya Al-Imam Fakhr Razi, dan di dalam kitab Hasyiatul Bajuri punya Imam Al-Bajuri, beliau keduanya menyatakan kalau qada itu hal yang ada di dalam ilmunya Allah, artinya belum terjadi. Bisa dikatakan dia belum terjadi. Jadi Allah tahu kalau dia ini bakal gimana dan akan gimana, seandainya nggak berbuat akan gimana. Sedangkan takdir itu yang terjadi. Jadi ketika terjadi itulah takdir. Yang masih dalam ilmunya Allah itu namanya qada. Jadi ada qada, qadar. Qada yang ada di dalam ilmunya Allah. Takdir adalah yang terjadi. Nah, bapak-bapak, takdir berarti nggak bisa dirubah karena kan udah terjadi. Sementara qada yang masih di dalam ilmunya Allah itu yang bisa dirubah. Jadi ada qada mubram, ada qada muallaq. Qada mubram artinya udah pasti ini nggak bisa berubah. Ajal, kemudian dari mana kita dilahirkan, kemudian suku apa kita akan mengambil, bagaimana kita akan di mana kita akan hidup, itu qadanya sudah mubram.
Tetapi yang berkaitan dengan keluasan rezeki bagian setiap harinya itu masih mu'allaq. Masih mu'allaq tergantung daripada usaha kita. Kalau usahanya sekian dapatnya sekian, usahanya sekian dapatnya sekian, usaha sekian dapatnya sekian. Ketika hal itu terjadi, maka itu jadinya takdir. Maka takdir apa yang terjadi di dalam kehidupan kita di alam semesta itu sudah takdirnya Allah. Apa yang kita usahakan terjadi itulah takdirnya Allah. Tapi sebelum itunya terjadi masih di dalam ilmunya Allah. Itu ada yang mu'allaq, ada yang mubram, ada yang mu'allaq. Nah, kita ini belum terjadi untuk kemananya, tetapi ilmunya Allah, ya di dalam ilmunya Allah, Allah sudah tahu kita akan kemana dan masih sifatnya mu'allaq, masih ada sifat penentuan. Kita ini mau menentukan kemana. Jadi nasib kita ke surga atau ke neraka itu jatuhnya masih qada, masih qada dan masih sifatnya mu'allaq, bisa diusahakan. Nah, yang di dalam hadis tadi itu Rasulullah menjelaskan dari segi qada. Jadi Allah sudah mengqada bagaimana orang ini ke surga apa ke neraka, dan kalau ke neraka bagaimana, kalau ke surga bagaimana. Makanya tadi dikasih indikator. Indikatornya kalau orang yang dia memang diberikan mau diberikan kebahagiaan yaitu surga, indikatornya dia itu akan mudah melakukan kebaikan. Dia akan mudah untuk melakukan ketaatan. Tapi kalau yang dia itunya tidak buruk, tidak baik, penderitaan, maka indikatornya dia akan merasa sulit untuk berbuat kebaikan. Nah, jadi Bapak-bapak yang bisa kita petik ya dari tersiratnya hadis ini, jikalau Allah tetapkan kita, kumpulkan kita di majelis seperti ini setelah sholat subuh berjamaah, kemudian kita bersilaturahmi, jelas itu adalah perbuatan baik. Maka indikatornya kita ditakdirkan atau diqodokkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi orang-orang yang bahagia, yaitu yang mendapatkan syurga. Jadi kalau kita sudah mengetahui hal ini, seharusnya kita merasa bersyukur. Kita merasa atas nikmat Allah ini sangat senang. Karena nggak semua orang itu diberikan kemudahan untuk melakukan perbuatan taat. Yang kedua adalah dalam kita melakukan taat itu jadi timbul tidak sombong. Nah, sebagian orang mungkin akan menyatakan kalau taat itu hasil usaha dia. Padahal di dalam hadis ini adalah itu bergantung kepada qada. Sehingga pun kalau kita berdakwah kepada orang yang belum mendapat hidayah, itu bukan atas dasar kita sudah menjadi lebih baik, tapi atas dasar kita kasih sayang terhadap orang tersebut karena belum mendapatkan qada yang baik. Nah, jadi ini juga buat para dai untuk dicermati. Bukan kita mendakwahi itu dalam rangka kita sudah menjadi baik, tapi kita mau mengajak kepada kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah yang dimaksudkan daripada hadis tadi Bapak-bapak. Nah, ini dijelaskan oleh Al-Imam Mulla Ali Al-Qari dalam mensyarahkan hadis tersebut. Apa kata beliau? Wa hasilus su'ali alla natruka masyaqqatal amal fa inna sanasiru ila ma qaddara alaina. Dan dari pertanyaan tadi, pertanyaan sahabat, ya Rasulullah, kenapa harus tetap kita bekerja, beramal? Ya, kenapa? Karena kita itu kan hamba. Yang namanya hamba itu nurut ama tuannya. Ini tuan, apalagi pencipta menyuruh kita beramal. Maka kita sejati ketika beramal itu sebenarnya harusnya bagi orang yang sudah paham akidah, dia itu beramal, bekerja bukan untuk dia itu sekedar memenuhi hajatnya, tapi di atas itu memang dia diperintahkan. Jadi Bapak-bapak ketika bekerja, ya setelah belajar akidah ini, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan bulanan, tapi juga saya bekerja karena memang saya ini hamba dan diperintahkan Allah untuk beramal dan bekerja. Ketika Bapak-bapak ini ke masjid, ya kita semua ke masjid,
kita ini bukan hanya untuk mendapatkan sesuatu dari Allah, tapi memang karena kita diperintahkan untuk bekerja. Sampai di situ karena kita ini hamba. Makanya tadi kata Rasulullah tidak boleh meninggalkan amal. Kemudian fa inna sanasiru ila ma qaddira alaina, dan kita itu akan mendapatkan apa yang telah ditakdirkan. Jadi begitu terjadi itulah takdirnya. Wa hasilul jawab la masyaqqata, dan sebetulnya adalah tidak ada kesulitan. Li'anna kulla ahadin muyassarun lima khuliqa lahu, karena pada dasarnya setiap orang itu dia akan diberikan kemudahan untuk apa dia diciptakan, untuk apa dia ditakdirkan, dia akan mudah aja berbuat. Wa huwa yasiru ala man yassarahullah, dan dia akan berjalan sesuai dengan apa yang dia dimudahkan oleh Allah untuknya. Qala Tibi al-jawab minal uslubil hakim man'uhum an tarkil amal wa amruhum biltizami ma yajibu 'alal 'abdi minal 'ubudiyah wa zajrihim 'anit tasarrufi fil umuril maghibati fala yaj'alul ibadati wa tarkaha sababan mustaqillan. Jadi kata Al-Imam Tibi dari jawaban Nabi, sebetulnya ada maksud bahwasannya seorang hamba itu jangan menjadikan ibadahnya itu sebab yang merdeka yang menjadikan dia masuk surga. Jadi Bapak-bapak, sebenarnya ibadah kita ini itu bukanlah penentu, bukanlah dia sebab yang memasukkan kita ke surga, tapi rahmat Allah. Tapi rahmat Allah tidak ada kecuali pada ibadah. Jadi jangan sekali-kali kita menyangka ibadah kita inilah yang kemudian akan memasukkan kita ke surga. Tidak, boleh saja Allah berkuasa, ada orang taat tapi kemudian Allah masukin ke neraka, dan Allah tidak zalim. Toh hamba itu milik Allah, jadi terserah. Nah, jadi Bapak-bapak, dalam hadis ini ada pesan tersirat yang menjadikan kita gembira, yaitu berupa surga, dan sengsara itu berupa neraka, bukanlah ketaatan atau kemaksiatan kita secara merdeka, secara sendiri, tapi ada unsur rahmat dan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah pernah ditanya, ya, hatta anta ya Rasulullah. Jadi amal kita itu tidak memasukkan ke surga, sampai sahabat bilang, engkau juga Rasulullah amal kamu tidak masukkan ke surga. Kata Rasulullah, hatta ana, bahkan amalku pun tidak memasukkanku ke surga, tapi karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang harus diketahui, rahmat Allah, keutamaan Allah, anugerah Allah tidak ada kecuali pada ketaatan. Namun ketaatan kitalah, bukan dia yang memasukkan kita di sorga. Boleh jadi ada ketaatan kecil kita yang Allah ridho dengan itu, kemudian Allah masukkan kita ke sorga. Maka dengan pemahaman seperti ini, kita nggak terlalu pede jadi ahli sorga. Kita nggak terlalu melihat sesuatu itu kecil. Karena boleh jadi misalnya cuma dengan menyingkirkan duri di jalan, tapi Allah ridho dengan hal itu, bisa aja orang dimasukkan ke sorga dan diampuni segala dosanya. Nah, jadi dengan kita memahami begitu juga, kita tidak akan berputus asa daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya Bapak-bapak, ini yang berkaitan dengan takdir. Nah, ini dalilnya di dalam Al-Quran banyak sekali ya. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguh kami menciptakan segala sesuatu dengan qadar, dengan ukuran. Jadi semuanya udah terjadi dengan ukuran takaran Allah Subhanahu wa taala. Kita usaha A, ada nanti takdirnya sekian. Usaha B, takdirnya sekian. Kalau kata Sayyidina Umar, nafirru min qadarillah ila qadarillah. Kita lari dari takdir satu ke takdir yang lainnya, dan kita memilih takdirnya. Kemudian ya, di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman kepada qadar yang baik dan buruk. Walaupun Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang baik dan buruk, tetapi Allah tidak meridhoi kecuali yang baik. Jadi pada dasarnya segala sesuatu yang di dunia ini, baik buruk, maksiat, ketaatan, semuanya ciptaan Allah, dan yang Allah ridhoi hanyalah berupa kebaikan dan ketaatan. Begitu Bapak. Kemudian ya setelahnya, setelah kita mengetahui
bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ajal dan takdir, maka Imam Tahawi melanjutkan, lam yakhfa alaihi syai'un qabla an yakhluqahum, tidak ada sesuatu yang luput dari ilmunya sebelum ia menciptakan. Ia mengetahui apa yang akan mereka kerjakan sebelum mereka ciptakan. Jadi di sini sebagai penegasan dari apa yang telah saya jelaskan. Step ketiga, lantas gimana perbuatan hamba? Berarti perbuatan hamba itu diciptakan dong. Iya, kita katakan perbuatan hamba diciptakan. Di dalam surat As-Saffat ayat 96 Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Jadi perbuatan kita ciptaan Allah dong. Iya, yang baik dan buruk. Iya, itu ciptaan Allah. Timbullah pertanyaan di sini, kalau gitu di mana letak usaha? Pertanyaan kedua, kalau gitu buat apa seorang hamba itu kelak ditanya di akhirat? Kenapa kamu berbuat begini? Kenapa kamu berbuat gini? Kenapa harus ada hisab? Toh di dalam surat As-Saffat ayat 96 itu tegas bunyinya, wallahu khalaqakum, Allah menciptakan kalian, wa ma ta'malun, dan semua yang kalian perbuat. Loh, berarti ada hamba bermaksiat, minum khamr, ya, menjadi fasik, ciptaan Allah. Kita katakan iya. Kemudian ada orang sholat subuh berjamaah, habis itu pengajian, ciptaan Allah. Iya, semuanya ciptaan Allah. Lantas kenapa? Bagaimana dengan usaha? Jadi bapak-bapak, ayat ini konteksnya adalah pada sesuatu yang terjadi. Seorang hamba itu akan ditanya pada niat dan motifnya. Jadi ketika seorang hamba dia himmah, dia berazam, berniat untuk melakukan sesuatu, itulah yang akan ditanya. Ketika dia berniat, ketika dia berhimmah, berazam, udah kuat banget kemauannya mau melakukan sesuatu, Allah ciptakanlah perbuatannya itu. Jadi perbuatan kita itu memang ciptaan Allah, tetapi ya azam kita, niat kita itu adalah dari kita sendiri. Boleh jadi ada niat, ada azam, tapi nggak terjadi perbuatannya, dan sudah berapa banyak. Nah, manusia kelak akan ditanya itu berdasarkan niat yang terpendam di dalam dirinya. Buktinya ya di surat Al-An'am ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qablu walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Katanya apa? Ya, sebenarnya telah nyata bagi mereka apa yang mereka sembunyikan. Ini buat di akhirat kelak orang-orang kafir. Orang-orang kafir minta, ya Allah balikin lagi ke dunia, kami menyesal. Apa kata Al-Quran? Walau ruddu la'adu limanuhu. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, mereka akan berbuat dengan perbuatan yang sama. Maka dari itu mereka kekal di neraka. Jadi kalau ditanya, kok kekal di neraka? Kan di dunia cuma 60 tahun. Kok di neraka kekal sih? Masa cuma 60 tahun maksiat habis itu di neraka kekal? Nah, di sini jawabannya. Karena mereka punya niat dan azam, seandainya kembali ke dunia mereka akan berbuat dengan perbuatan yang sama, dan Allah tahu itu. Artinya kita itu ditanya adalah berdasarkan niat dan azam kita terhadap sesuatu. Nah, ini udah jadi niat dan azam itu ditanya Allah. Tapi kalau hanya lintasan pikiran misalnya ada orang, nauzubillah, saya pengen minum khamr, lintasan aja, habis itu hilang, itu nggak ditanya Allah. Tapi ketika udah niat, artinya dia sudah memikirkan, merencanakan, itulah yang dia kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jikalau terjadi, maka dia akan diberikan siksa. Nah, dan terjadinya itu adalah ciptaan Allah. Jadi ketika dia sudah meniatkan, berazamnya itu, kemudian Allah ciptakan, nah manusia nanti diazab atas dasar apa yang dia sembunyikan di dalam dirinya itu. Itulah maka bisa terjadi pengadilan di akhirat. Jadi tidak ada masalah di sini kalau kita katakan semua yang terjadi baik dan buruk adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan manusia tetap dihisab berdasarkan niat yang terpendam di dalam benaknya.
Ini berdasarkan surat Al-An'am ayat 28. Ya, jadi ini yang harus kita ketahui Bapak-bapak. Kemudian ya Bapak-bapak, yang selanjutnya adalah di sini ditegaskan oleh Al-Imam At-Tahawi, wa kullu syai'in yajri bi taqdirihi, dan segala sesuatu itu berjalan berdasarkan takdirnya dan kehendaknya. Wa masyiatuhu tanfudz la masyiata lil abdi. Jadi tidak ada kehendaknya Allah itu akan terjadi, tidak ada kehendak bagi hamba. Maksudnya tidak ada kehendak hamba itu tidak mampu merealisasikan. Kehendak Allah lah yang mampu merealisasikan. Maka di sini disebutkan fama sya'alahum kan, apa yang telah Allah kehendaki terjadi dan apa yang tidak dikehendaki tidak terjadi. Nah, inilah pembahasan kita sampai di sini. Cuman harus diketahui juga bahwasannya kita itu tetap dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan yang namanya pekerjaan dan usaha. Karena hal tersebut juga merupakan sebetulnya kembalinya kepada takdirnya Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus mengimani hal ini. Dan ini tidak bisa dijadikan alasan kenapa hamba itu bermaksiat. Ini karena ciptaan Allah. Tidak bisa beralasan begitu. Kenapa? Karena yang namanya ciptaan Allah itu perbuatannya, sementara kemauan, niat, ya apa yang ada di dalam hati, kemudian azamnya dia itu bukan dari Allah tapi dari makhluk, dan dia akan ditanya dengan hal itu. Itulah yang bisa disampaikan. Kesimpulannya, pertama, harus diyakini Allah mempunyai sifat ilmu. Yang kedua, harus diyakini bahwa segala sesuatu sudah ditentukan. Yang ketiga, harus diyakini bahwa segala sesuatu terjadi. Nah, ini terjadi. Kalau terjadi itu atas dasar iradah dan kudrahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Apakah ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup? Silakan Pak Anton. Iya. Saya mau tanyakan mengenai qada dan qadar. Iya. Qada itu masih dalam ilmu Allah. Iya. Ya. Kemudian kalau takdir tidak ada. Sudah terjadi. Dibuat tidak ya. Ya. Jadi kalau qada itu masih proses gitu ya. Iya. Masih dalam ilmunya Allah. Allah masih belum menciptakan itu. Belum menciptakan. Kalau dalam takdir kejadian. Sudah kejadian. Ya. Berarti takdir orang jadi presiden dan Allah sudah mengkodok di dalam ilmunya Allah, ya, siapa yang akan menjadi presiden. Tetapi ini kodoknya masih mu'alak, artinya masih ada kemungkinan lain. Ketika sudah terjadi, Allah pilih yang mana? Misalnya dari ketiga paslon, Allah pilih misalnya nomor 1 misalnya, ya misalnya ya misalnya itu nomor 1 terjadi. Amin ya. Terus nomor 1 terjadi misalnya, itu berarti sudah namanya, kalau pas udah terjadi itu udah takdir. Ya, tergantung nanti kepada kehendaknya Allah ada di mana. Misalnya nih Pak, misalnya seorang hamba dari 3 paslon ini, ternyata dia ada yang merayu Allah. Merayu di sini maksudnya berdoa. Dia berdoa Allah, keinginannya dia, ya azamnya dia itu dari dia sendiri. Ya, ini kan tadi kodonya masih mualak, masih bisa berubah. Yang 2 paslon nomor 2 sama nomor 3 nggak berdoa misalnya. Yang nomor 1 berdoanya kuat. Misalnya begitu Pak ya. Ya ini mah jangan baper, kan saya nggak nyebut nama. Misalnya nomor 1 dia berdoa sama Allah. Kemauannya dia kan dari dalam diri dia, atas dasar motifnya dia. Dia berdoa sama Allah, dia angkat tangannya itu Allah ciptakan dia buat ngangkat tangan. Allah ciptakan tindakannya itu. Akhirnya dia ngangkat tangan, dia keluarkan suaranya itu Allah yang ciptakan, tapi kemauannya dia dari dia sendiri.
Karena dia mau begitu, dia niat begitu, ini kodonya tadi masih kodok mu'allak. Akhirnya nomor 1 yang menang. Begitu Pak. Nah, itu kira-kira begitu. Ini masih dulu. Iya. Jauh-jauh hari sebelumnya, Iya. kan ada niat rakyat, niatnya ada kan? Iya. Dalam niat itu kan ada sesuatu yang akan. Iya. Tetapi nanti kembali juga kepada masyiahnya Allah. Siapa yang Allah menangin? Begitu Pak. Misalnya ada sesuatu yang misalkan gitu, yang Allah lihat dia lebih pantas. Misalnya kata Allah yang lebih pantas nomor 1, ya nomor 1. Begitu Pak. Misalnya nomor 2, nomor 3 nggak pantas, ya udah. Begitu. Begitu Pak kira-kira. Iya. Mau melanjutkan satu. Ya silakan. Terkait dengan kajian Ustadz yang di waktu lampau. Iya. Iya. Itu masalah fase-fase pemerintahan atau masa-masa umat Islam. Iya. Salah satunya Mulkan Jabariyah. Iya betul. Dan saat ini Oh iya. kan bagian dari fase itu bisa jadi seperti itu ya. Iya. Contoh-contoh dan apa yang kita rasakan itu sesuai dengan apa yang dijelaskan. Iya. Nah, dengan adanya fase tadi gitu ya, dan Iya. sekarang kita mengalami suatu proses gitu ya, kayak ada peristiwa Palestina Israel, Iya. terus proses pemilihan pemimpin gitu ya. Dan kita tahu nih, kita dalam fase itu gitu. Iya. Dan kita juga tahu mungkin kita tidak pernah misalkan gitu ya. Iya. Nah, itu bagaimana menyikapinya Ustaz? Menyikapinya dalam permasalahan ini, Ya. kodo dan kodar. Ya. Misalnya yang misalnya ada 3 paslon misalnya. Yang nomor misalnya ada salah satunya yang udah kepedean menang misalnya. Ya, ini kan jatuhnya masih kodonya mu'allak. Masih mu'allak gitu. Masih artinya kita juga sebenarnya sebagai makhluk nggak bisa kita menyatakan kalau itulah yang pasti terjadi. Kalau dalam akidah kita ya Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah ya melihat ya kodok yang mu'allak itu dia bisa terjadi bisa enggak. Ya, walaupun itu sudah dianalisa secara hitung-hitungan manusia, ini kayaknya ini yang menang misalnya atau ini bakalan terjadi. Tetapi itu masih sifatnya kodok mu'allak. Maka sebetulnya itu masih bisa berubah. Nah, kemudian yang terjadi di Palestina bagaimana? Ya yang udah terjadi kemarin-kemarin itu jatuhnya udah takdir. Udah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedepannya itu masih berupa kodok mu'allak. Masih bisa terjadi bagaimananya. Tergantung nanti bagaimana umat Islam itu usahanya. Ingat Bapak-bapak ya kalau dalam ilmu akidah usaha di sini ya usaha itu memang punya hamba. Hamba akan dibalas terhadap usahanya itu. Tapi yang namanya usaha maksud di sini adalah bukan perbuatan yang udah terjadi, tapi niatnya dia, ya azamnya dia untuk berbuat yang kemudian Allah ciptakan dari azamnya itu berupa perbuatan. Jadi nanti tergantung usaha dari kaum muslimin bagaimana nasib Palestina ke depannya, kemudian nanti akan Allah takdirkan sesuai dengan kehendaknya apa yang akan terjadi. Nah disinilah makanya Ahlussunnah wal Jamaah nggak menafikan usaha. Kalau Jabariyah kemarin kata orang Jabariyah, wallahu khaliqu kulli syai'. Allah menciptakan segala sesuatu. Jadi hamba itu nggak punya pilihan, dia nggak punya usaha. Di sisi lain, golongan daripada Mu'tazilah dan Qadariyah, mereka menyatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala nggak pernah mentakdirkan perbuatan hamba. Jadi perbuatan hamba itu ya ciptaan dia sendiri. Kata Mu'tazilah. Ahlussunnah wal Jamaah itu ada di tengah, ummatan wasata, dia yang moderat. Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan qada dan qadar itu ada, tetapi di sisi lain usaha hamba juga ada. Atas dasar itu Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan perbuatan hamba. Bagaimana tidak kontradiksi? Tidak kontradiksi. Karena Allah mentakdirkan, menciptakan itu yang ada real. Tetapi usaha kita itu sifatnya adalah perkara yang abstrak, maknawi, ada di dalam jiwa.
Ketika manusia itu mengusahakan, pingin, kemudian Allah berkehendak, terjadilah. Manusia akan ditanya, kenapa kamu merencanakan, menginginkan hal itu? Itu yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akidah kita. Jadi Bapak-bapak, sekarang yang terjadi bagaimana menyikapi kita ini yang katanya dia bakalan menang, kita nggak menang. Itu kan menurut mereka. Tetapi kalau dibawa ke dalam ilmu akidah, ini sifatnya masih qada yang mu'allaq, alias bisa terjadi lain hal. Seperti itu kira-kira. Baik, Pak Anton gimana? Ada yang mas? Tunggu. Oh, ditunggu. Oh ya, silakan Pak Agung. Ya. Apakah surga dan neraka seseorang sudah Allah tetapkan? Itu kita menjelaskan. Iya. Pada mual. Iya. Bagaimana orang yang takut dengan siksa kubur, siksa neraka dan siksa dunia? Bagaimana orang yang takut siksa kubur, siksa neraka? Dan tetap dunia, mungkin beliau ada soal atas siksa di kubur, neraka dan. Oh ya, tadi mungkin yang saya tangkap dia itu takut dengan siksa kubur dan neraka, tapi di sisi lain semua udah ditentuin sama Allah, gimana dong gitu. Mungkin yang mau ditanyakan penanya begitu. Nah, Bapak-bapak tadi udah dijelaskan oleh Mulla Ali Al-Qori, hadis yang dibacakan tadi pada dasarnya ada pesan tersirat. Manusia itu harusnya jangan terlalu pede menjadikan amal perbuatannya itu adalah sebagai sebab dia pasti memasukkan dia ke sorga. Sehingga nanti akan timbul namanya roja wal khauf, harap, ngarep, cemas. Jadi harus ada di dalam diri kita Pak, harap-harap cemas. Harap pengen surga, cemas takut neraka. Karena yang menentukan itu bukan perbuatan kita sendiri. Kalau kita mau main hitung-hitungan perbuatan kita bisa surga apa enggak, kalau mau dihitung, enggak masuk hitungan Pak. Enggak masuk hitungan. Ya gini aja Pak, surga itu udah mewah, luas, lebih dari langit dan bumi. Ya, kemudian dengan segala kenikmatannya sampai abadi, nggak ada ininya, nggak ada apa ujungnya. Terus mau dibayar sama ibadah kita yang kadang males-malesan, ada riaknya, nggak sesuai rukun dan syarat, ya nggak tepat waktu, nggak ini. Mau ngebayar surga kalau secara hitung-hitungan nggak masuk akal. Makanya Rasulullah menyatakan orang itu masuk surga bukan karena amalnya. Kalau mau dilogikkan, kenapa? Karena emang gak kebayar intinya. Emang gak kebayar, gak bakalan kebayar. Gimana mau kebayar? Surganya mahal banget. Ya ibaratnya ada orang mau beli rumah. Harga rumahnya misalnya 10M. Tapi penghasilan dia sehari 20.000. Itu juga dipotong sama biaya makan. Itu gimana caranya? Ya kan gak kebeli kan? Akhirnya kata tuan rumah, yaudah ente ambil aja dah. Nah, karena ente pengen ngarep, ya udah ambil aja dah gitu. Ibaratnya kita gitu sama Allah. Makanya di sini untuk menutup pintu sombong daripada ketaatan dan pintu putus asa daripada kemaksiatan, Rasulullah ucapin begitu. Makanya orang-orang yang udah taat ya jangan sampai, apalagi yang udah hijrah dari kemaksiatan kepada kesombongan, sama aja itu Pak. Itu mah sama-sama juga ujungnya. Jangan sampai dari kemaksiatan habis itu dia jadi sombong sama taatnya, ngerasa udah paling baik, udah paling suci, paling sorga. Taunya bagaimana? Nah itulah salah satu hikmah kenapa Rasulullah ucapkan hadis itu. Tadi dijelaskan oleh Mulla Ali Al-Qari. Bahkan nih Pak, ada hadis yang lebih serem lagi. Nah dikata Rasulullah gini, di dalam hadis Arba'in Nawawiyah riwayat Bukhari, wa inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian, la ya'malu bi amali ahlil jannah, dia berbuat dengan perbuatan ahli sorga, walaysa bainahu wa bainaha illa dhira', kemudian saking dia berbuat ahli sorganya, nggak ada jarak antara dia dengan sorga kecuali sejengkal doang, saking dekatnya sama sorga. Fayasbiqu alaihil kitab, tapi di dalam kitab Lauhul Mahfuz bagian buat dianya lain. Fayamalu bi amali ahlin nar, maka dia berbuat perbuatan neraka, kemudian wafat dan masuk ke neraka. Terus disebutkan lagi oleh Rasulullah, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar, dan salah seorang di antara kalian tuh ada yang beramal dengan perbuatan neraka, wa alait hatta la yakuna bainahu wa bainaha illa dhira, sampai enggak ada jarak antara dia dan neraka kecuali satu jengkal.
fayasbiqu alaihil kitab, kemudian yang ada di lauhul mahfuz berkata lain, fayamalu bi'amali ahlil jannah, kemudian dia berbuat dengan perbuatan ahli jannah, fayadkhuluha, kemudian dia malah masuk sorga. Jadi ada yang satu dia amalnya sorga, di akhir ayat dia neraka, masuk neraka. Ada yang dia neraka, dia akhir hayat dia beramal masuk amal surga, masuk ke sorga. Ayo gimana? Berarti kesan pertama yang kita ambil dari hadis ini, pas kita ngelihat orang lain, wah belum tentu dia ahli sorga ataupun ahli neraka. Itu yang harus kita tangkap duluan. Maka ketika kita udah ditakdirkan Allah ada di majelis yang baik, kita melaksanakan ketaatan, pas mandang orang yang belum dapatkan hal itu, kita nggak langsung, wah dia masuk neraka nih. Belum tentu juga. Kalau misalnya dia yang ditakdir gimana? Itu gimana? Terus yang kedua Bapak-Bapak, ya kesan emosi yang kita tangkap dari hadis itu adalah adanya roja wal khauf, harap cemas. Jadi kita terus berdoa, ya Allah, makanya kan kita doa Allahumma a'inni ala zikrika. Ini doanya bukan doa sombong. Ya Allah, tolonglah aku, kuatkanlah aku untuk taat. Karena kalau nggak ditolong Allah, kita nggak taat. Intinya begitu. Jadi kita melangkahkan kaki ke masjid itu bukan atas sebenarnya, bukan atas kekuasaan kita, tapi atas dasar Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan jalan kita. Kita ada niat nih mau sholat, kemudian Allah mudahkan. Makanya tadi ayat di dalam surat Al-Lail, wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Jadi awalnya tuh orang dia harus ini dulu, yakin sama balasan di akhirat. Dia bersedekah, baru Allah akan mudahkan. Nah, jadi seperti itu Bapak-bapak, bagi ibu-ibu yang bertanya takut di azab neraka tapi udah ditentukan, sebenarnya dari hadis yang tadi dibacakan adalah biar manusia tidak menyangka kalau ketaatannya itulah yang bisa membeli sorga. Jadi itu jawabannya. Gitu. Baik, ada lagi? Oh ya, silakan Pak. Kita kan udah ditentukan itu tadi. Iya. Surga atau neraka. Iya. Kenapa Allah menentukan itu kita masuk surga atau masuk neraka? Kita statusnya tidak dengan kondisi yang sama gitu. Iya. Karena kalau ditentukan orang masuk neraka masuk surga. Nah kalau kita memang ditentukan masuk neraka, apapun usaha kita kan masuk neraka jadinya. Iya. Iya. Memang kalau ditanya kenapa Allah begini, maka jawabannya kembali kepada sebenarnya terserah Allah gitu. Sebenarnya kembali ke situ karena Allah yang memiliki. Kemudian kenapa harus ada yang ke sorga dan ke neraka? Ya, kenapa harus ada yang ke sorga dan ada yang ke neraka? Jawaban sederhananya karena sorga dan neraka kan udah diciptain, masa nggak ada yang huni? Gitu kan? Masa nggak ada yang huni? Pasti harus ada barang satu dua gitu. Yang ketiga adalah kan kita udah ditetapin ke surga dan ke neraka, lantas kita buat apa beramal? Ya itu tadi Bapak-bapak. Jadi kalau digambarkan kira-kira gini, Allah tetapkan dia bisa ke surga, dia bisa ke neraka. Kalau dia meniatkan begini, dia ke surga. Kalau dia meniatkan begini, dia akan ke neraka. Maka yang harus koreksi kita adalah ini kita sekarang maunya lagi apa? Gitu. Makanya tadi disebutkan oleh para ulama, yang bisa menjadi indikator kita itu ditetapkan ke surga atau ke neraka, lihat kita sekarang lagi ngapain gitu. Kalau kitanya alhamdulillah ditetapkannya pada tempat yang baik, yang harus kita tangkap emang Allah pengen kita baik. Seberapa banyak orang Bapak ya yang dia sudah meniatkan baik tapi belum Allah ciptakan baiknya itu. Nah, di situ menjadi indikator juga. Nah, artinya ketika kita udah ditakdirkan, wah indikator kita ke arah kebahagiaan, sorga insya Allah, amin ya rabbal alamin. Nah maka tinggal kita bersyukur. Jadi Bapak-bapak, untuk apa kita beramal? Sebenarnya kodonya kita itu nggak satu, banyak. Jadi bisa kesini kalau dia meniatkan begini, kalau bisa kesini kalau dia berazamnya begini. Jadi yang jadi koreksian buat makhluk tuh azamnya gimana? Ininya niatnya bagaimana? Itu dari makhluk, bukan dari Allah. Dari situlah makhluk akan ditanya. Misalnya kalau makhluknya dia bertanya, kenapa ya Allah engkau tempatkan di neraka, tempatkan aku di neraka, ciptakan aku di neraka? Akan ditanya balik, kenapa kamu meniatkan dan berazam dengan perbuatan ahli neraka, sehingga aku pilihkan bagi kamu neraka. Makanya di dalam surat Al-Kahfi
itu menjelaskan sebenarnya kita itu masing-masing diberikan pilihan choice 2. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Jadi kata Allah, yang mau ya silakan beriman, yang nggak mau silakan kufur, tapi masing-masing ada balasan. Makanya ini kembali kepada azam kita, niat kita, keinginan kita. Itulah yang menjadikan kita harus berusaha. Jadi kita nggak bisa beralasan kan udah ditentuin tempatnya. Iya udah ditentuin, tapi masing-masing punya 2 kemungkinan, kalau nggak surga, kalau nggak neraka. Seperti itu kira-kira. Mudah-mudahan bisa diterima. Emang susah Pak perkara takdir ini. Iya Pak. Ya. Alhamdulillah saya dapat ilmu baru. Jadi intinya memang manusia itu tergantung niatnya. Iya. Sementara perbuatan tadi dalam surat As-Saffat nanti diarahkan sama Allah. Diarahkan. Jadi itu intinya gitu. Intinya gitu. Jadi memang saya merenung dari pada saat saya muda, memang betul Pak, kalau niat baik itu insya Allah dikabulkan sama Allah. Iya Pak, betul Pak. Kadang niat yang maksiat itu kadang bisa terjadi, bisa tidak. Iya. Betul. Nah, kemudian ini masih dengan kaitan dengan pemilihan pemimpin ya. Balik lagi nih Pak. Kita berniat nih Pak Ustaz. Saya dapat pemimpin yang kira-kira bertakwa. Iya. Ya, masyarakat Indonesia pun menjadi lebih lebih tawadhu kepada Allah. Cirinya yang mana tuh Pak yang bertakwa tuh? Gimana Pak? Ciri yang bertakwa yang mana nih? Nah itu dia. Oh itu dia. Itu yang satu dia masih paham ya. Oh gitu. Persoalannya adalah dalam memilih pemimpin ini saya ada semacam dari kajian bahwa pemimpin yang terpilih itu nanti tergantung rakyatnya. Iya. Kalau rakyatnya begitu ya begitu nanti dapat pemimpinnya begitu kan? Iya. Sementara tadi masalah niat, saya pun secara pribadi mungkin dengan orang-orang yang ada di sini ini berniat menjabat pemimpin yang kira-kira jadi imam bagi kita gitu kan, sehingga keluarga kita, anak kita pun menjadi lebih bertakwa kepada Allah. Iya. Nah ini kaitan dengan itu tadi, bagaimana ya pandangannya Pak Ustaz tadi mengenai masalah pemimpin tadi Pak Ustaz? Oh iya. Dengan kita niat saja semua, lalu ternyata yang tidak terpilih bukan pemimpin yang kita inginkan Pak Ustaz. Iya. Itu Pak Ustaz. Coba pandangannya gimana? Iya. Iya. Jadi misalnya ada sekelompok orang, dia sudah berazam merencanakan pemimpin A misalnya. Kemudian taunya realitanya pemimpin B. Makanya itu tadi disebutkan oleh para ulama dalam hal yang terjadinya itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mau menciptakan yang mana yang terjadi di dalam realitanya. Nah, paling enggak orang yang punya ilmu akidah ya, dia tidak akan terlalu gusar kenapa ini terjadi. Karena dia akan menyatakan yang terjadi realnya dalam zahirnya itu adalah yang Allah pilih untuk terjadi, seperti itu. Nah, jadi kita memang hanya bisa merencanakan, berniat ya, mengatur strategi lah bahasanya yang masih ada di dalam otak kita. Tetapi dalam realitanya itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian boleh nggak dikatakan ini tuh hasil kehendak rakyat, atau misalnya ada seorang yang mengobati pasien, ya dokter mengobati pasien, itu yang menyembuhkan dokter. Dari ilmu akidah itu boleh nggak? Ya itu boleh, walaupun kita meyakini Allah lah yang menyembuhkan, menciptakan, mengadakan. Karena kita menyatakan dokter menyembuhkan, rakyat yang memilih sehingga terjadi. Kemudian orang yang berbuat, orang yang menciptakan handphone, menciptakan apa, boleh. Karena itu semua kata-kata yang sebenarnya majazi. Jadi majaz sifatnya, bukan hakikat yang sebenarnya. Kalau ilmu akidah memandang hakikat yang sebenarnya terjadi semuanya ciptaan Allah. Nah, presiden kejadian pilihan rakyat itu benar nggak pernyataan gitu? Benar. Kehendak rakyat benar nggak? Benar. Tapi dari segi kata majazi, makna majazi, rakyatnya berkehendak, betul itu dari dia. Kemudian yang terjadi hasil daripada kehendak rakyat, betul, tetapi kehendak rakyat tidak akan benar-benar merealisasikan tanpa adanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dibilang ini hasil kehendak rakyat dong, bukan kehendak Allah.
ya kita bilang kehendak rakyat dari satu segi, kehendak Allah dari segi yang lain yang menentukan benar-benar terjadi atau tidak. Kira-kira seperti itu Pak. Bisa ada ini lagi, silakan Pak. Ya silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan dijelasin katanya tadi akhirat yang dimintai pertanggungjawaban itu adalah Ya. Pertanyaan saya adalah, mau tahu nggak kira-kira niat apa yang akan terjadi dari itu? Wah, itu benar juga. Itu ada sambungan Allah nggak? Bahwa niat Ya. akan terjadi. Iya, benar. Oke. Memang kalau kita bahas takdir dalam ini. Makanya banyak banget pertanyaan ini. Biasanya nggak ada. Ini pertanyaan betul, memang dibahas di dalam ilmu akidah dan panjang pembahasannya. Jadi ketika seorang itu ditanya terhadap niatnya, kenapa meniatkan begini, ya kenapa nggak begitu, ya itu yang jadi pertanyaan adalah apakah niatnya itu sendiri sudah ditentukan sama Allah dan Allah tahu dia akan berniat begitu, dan seandainya tidak berniat begitu maka akan bagaimana? Nah, kalau ditanya begitu, ya Allah Subhanahu wa taala tahu. Makanya tadi dikatakan sifat ilmunya Allah itu dia mutlak semua yang terjadi. Nah, maka sejatinya Bapak-bapak, ya dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya akidah Islam, itu semua-muanya Allah tahu. Sudah tahunya bagaimananya. Tetapi di sini untuk menutup daripada bilang Allah itu zalim, Allah itu tidak bersikap tidak adil dan itu tidak terjadi, maka di sini yang namanya niat dan kehendak hamba itu tidak dinisbatkan kepada ciptaan Allah. Jadi kan kita bilang Allah menciptakan. Menciptakan itu adalah sesuatu yang real, yang ada pada realita. Sementara kehendak manusia itu sifatnya non real. Dia sifatnya ada dalam diri, maknawi. Yang terpendam di dalam hati itu dia sifatnya maknawi. Walaupun Allah tahu, sehingga di sini ya kita tidak menyatakan bahwasannya kehendak manusia itu langsung diciptakan Allah. Memang ada hubungannya dengan ciptaan Allah, dengan kehendak Allah, tetapi tidak dikatakan sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar manusia sah untuk ditanya, kenapa kamu begini dan begitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian Bapak, yang kedua adalah, dan Allah sekalipun menanyakan kepada hamba, kenapa berniat begini, kenapa memaksudkan begini, tetap Allah Maha tahu seandainya hamba tersebut meniatkan yang lain bagaimana dan dia akan bagaimana, dan sebelum dia meniatkan akan bagaimana, tetap Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Nah, jadi kalau ditanya, kalau gitu buat apa ditanya dong? Ya inilah siklus daripada kehidupan ini. Padahal ada cerita begini Bapak. Nabi Musa di akhirat itu ada hadisnya riwayat Bukhari. Nabi Musa kesel ngelihat Nabi Adam di mana? Di surga. Kata Nabi Musa, oh ini orang yang dengan sebab dia kita jadi keluar dari surga. Kata Nabi Musa begitu. Terus kata Nabi Adam apa? Oh ini yang dijulukin sebagai kalimullah tapi nggak paham takdir. Digituin nama Nabi Musa, Nabi Adam. Diam Nabi Musanya. Jadi sebenarnya kalau perkara takdir, sebenarnya kita nggak bisa berbicara banyak sebetulnya. Sebetulnya itu kecuali satu, kita serahkan semuanya kepada Allah. Cuman kenapa Imam Asy'ari ini sampai ngomong dan seluruhnya? Karena ada syubhat-syubhat banyak di dalam umat Islam setelah masa sahabat. Apa syubhatnya? Tadi manusia itu menciptakan perbuatannya sendiri. Ada yang menyatakan manusia itu tidak punya usaha. Kemudian ada lagi yang menyatakan Allah Subhanahu wa taala enggak tahu apa yang akan diperbuat hamba. Ada lagi yang menyatakan Allah Subhanahu wa taala enggak tahu detail perbuatan hamba. Ini firqah-firqahnya banyak banget. Maka mau enggak mau orang Ahlus Sunnah wal Jamaah ikut berbicara masalah
takdir, walaupun pada batas kadarnya. Jadi sampai Syekh Ramadan Al-Buti bapak-bapak itu mengarang satu buku, judulnya Al-Insan Mukhayyar Am Musayyar. Manusia itu dia punya pilihan atau nggak punya pilihan. Kesimpulan akhirnya manusia punya pilihan. Tetapi kerap kali di dalam tulisannya Imam Syekh Ramadan Al-Buti itu menyatakan inilah paling yang aku paling bisa untuk aku jelaskan. Jadi untuk lebih dari itu saya nggak bisa lagi jelasin. Jadi memang ada mentoknya. Ini semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang intinya pas kita ada di sini sholat subuh berjamaah udah ditakdirin yang baik, bersyukur aja dah. Itu menjadi indikator kalau kita masuk ke surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Intinya begitu. Jadi kalau kita melihat takdir kita baik apa buruk, kita lihat aja nih sekarang lagi ngapain. Sekarang lagi ngapain nih? Takdir baik apa buruk. Nah, pun kalau kita ditakdirkan buruk, kita ada kemauan, wah saya harus berubah. Berarti pertama itu hidayah. Yang kedua itu juga akan menjadi wasilah ya bagi kita untuk Allah ciptakan perbuatan baik bagi kita. Yang paling repot kalau udah nggak ada niat bener-bener ini udah repot banget ini. Jadi seperti itu kira-kira Pak. Oh ya satu lagi Pak. Jadi bedakan antara niat sama khotir. Kalau di dalam ilmu akidah tuh dan fikih dibeda-bedain. Kalau khotir tuh lintasan. Kayak tadi hamba misalnya dia pengen minum khamar, dia melintas, itu nggak ada pertanyaan, nggak ada hisab. Kemudian hajis, dia diam sebentar, cek gitu. Jadi dia pengen berbuat maksiat misalnya, melintas agak lama, ya baru melintas saja, itu nggak ada hisab. Kemudian keinginan kuat. Nah keinginan kuat, tapi baru keinginan dia kira-kira 50%-an lah. Habis itu hilang. Nah itu enggak juga. Tapi udah naik lagi, yaitu azam atau niat. Wah dia udah benar-benar dia mikir cari jalannya. Ini gimana caranya? Nah itu udah dia mulai dicatat. Itulah yang kelak dia nanti di akhirat. Kenapa begini? Kenapa begitu? Dan itu dari hamba bukan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu bapak-bapak. Kayaknya saya harus lari nih. Karena pertanyaan banyak banget. Baik ada lagi bapak-bapak. Oh ya silakan. Ini kalau takdir banyak banget nih. Asal jangan hanya takdir jodoh Pak. Dijodohin semua udah terjadi Pak. Iya. 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 Pertanyaan saya nih, si musuh utama kita nih, iya. Si iblis. Iya. Tahu nggak kode kita? Oh iya. Kita Allah di neraka. Iya. Iblis tahu nggak kita di neraka? Iya. Yang tahu di Lauhul Mahfuz ya hanya Allah aja. Cuman iblis cuma tahu kodonya dia aja. Kalau dia kelak akan ke neraka dan kodonya mubrom nggak bisa diubah. Makanya iblis gencar sekali ngegoda manusia, gitu. Biar menjadi kodonya dia mubrom nggak bisa diubah lagi, gitu bapak-bapak. Dan tipuan iblis bapak-bapak itu berlaku buat siapa aja manusia dengan strata apa aja. Strata dia di bawah dan di atas semua dapat iblis. Manusia maksiat, manusia taat digoda iblis. Kalau manusia maksiat digoda iblisnya, dia putus asa. Ya, dia tidak ingat Allah. Dia tidak mau ke masjid. Manusia yang ke masjid digodanya beda lagi. Kelasnya beda. Kalau yang kelas maksiat itu lulusan SD, kalau yang kelas taat itu udah profesor. Nah, itu udah stratanya tinggi. Godanya apa? Godanya dia sholat tahajud, Allahu Akbar, wah hebat. Lagi tahajud tuh lihat tetangga tuh nggak ada yang tahajud tuh. Tuh iblis godanya begitu. Jadi nggak lulus sih belum lulus. Oh, pas dia lagi Allahu Akbar gitu kan, wah hebat nih zikirnya makin lama, oh dia timbul dia. Makanya biar bagaimanapun iblis tetap ada. Ya, jadi makanya tadi saya katakan belum tentu yang ahli maksiat nanti dia ujungnya ke neraka. Siapa tahu pas di akhir hayat, ya dia bilang la ilaha illallah dan Allah ridho, Allah ampunin semua, bisa aja. Nah orang yang lagi tahajud, sujud, pas lagi sujud dia lihat nih, gak ada yang sujud jam 3 malam kecuali saya, wafat. Nah itu kira-kira bagaimana tuh? Jadi belum tentu juga. Makanya di sini kita intinya mah nggak sombong dan nggak terlalu pede, gitu Pak, gitu. Baik cukup ya, udah kesiangan ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, walhamdulillahirabbil alamin, yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.